Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel back. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara melakukan entry data di dalam data grid view dengan menggunakan VBNet. Oke. Nah, di sini saya sudah menjalankan aplikasinya. Saya akan jalankan yang model barcode dan manual ini ya. Barcode dan manual. Jadi kalau misalkan saya ketik B001, B001 enter, B002 enter, B003 enter. Itu bisa dengan cara manual. Juga bisa dilakukan dengan cara barcode. Ini barcode sudah terpasang di laptop saya. Saya akan scan buku. Nah, itu muncul bukunya, buku tulis. Saya scan 2 kali, maka buku tulis jumlahnya berubah jadi 2. Sekarang saya scan ibon. Nah, itu ibon muncul. Saya scan sekali lagi. Nah, itu ibon muncul. Nah, itu cara yang pertama. Mengenai codingnya nanti akan saya bahas nih setelah video ini selesai saya demokan. Sekarang model yang kedua dengan cara listbox. Dengan cara listbox ini memiliki memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia hanya mengambil 5 digit dari kiri kode barang. Kalau ini diklik, anting masuk, balsem masuk, TV masuk. Tapi kalau misalkan ada kode yang lebih dari 5 digit, maka dia nggak bisa masuk nih. Ini yang dibuat pakai barcode nih. Nah, dia nggak kedetek. Kenapa? Karena ini kode barangnya nggak seragam. Yang satu 5 digit, yang satu 13 digit. Itu salah satu kelemahan dari transaksi yang dilakukan melalui listbox. Kelemahannya itu. Kelemahan ini bisa diatasi sebenarnya. Bisa diatasi. Nanti saya akan mendemokan transaksi yang dilakukan melalui data grid view juga, ya. Nah, kalau misalkan kita ketik manual di sini sebenarnya bisa, maka buku tulis yang ada barcode-nya ini bisa kedeteksi. Nah, sementara ini yang pakai listbox. Jadi kalau misalkan TV diklik 2 kali, maka dia akan muncul angka 2 kali gitu ya. Jumlahnya dikalikan antara 2 dikali 100. Gitu. Kemudian kalau kita coba anting nih, sekali lagi klik, sekali lagi klik, sekali lagi klik gitu. Jadi akan terus bertambah. Nah, itu model listbox, ada kelemahannya. Sekarang kita bahas yang model antar grid, tapi formnya sama. Nah, kelemahan ini bisa ditutupi nih. Kelemahan yang terjadi di di listbox bisa ditutupi. Karena data grid itu mengambil data satu sel. Cangkul, klik, cangkul lagi, klik, cangkul, jadi 2 nih ya. Ininya jadi 2 dan ini dijumlahkan. Cangkul lagi, klik, kemudian ember, klik, kemudian anting, klik. Nah, bahkan yang digitnya tidak seragam pun di sini bisa klik, tuh masuk ya. Jadi kelemahan yang ada di listbox bisa diatasi dengan data grid view. Nah, kita coba lagi aja. Klik, nah ini bertambah nih, datanya bertambah. Klik lagi ke icon gitu. Nah, ini transaksi yang dilakukan antar grid satu form yang sama. Kemudian kita coba menggunakan combo box. Bagi saya ini agak kurang nyaman dan prosesnya lambat sih bagi saya ya. Apalagi kalau misalkan dilakukan pakai ini nih, pakai mouse. Klik dulu di sini, lalu dicari decker, klik, kemudian di enter. Nah, kalau kita klik di situ lalu menekan salah satu huruf A, langsung ketemu anting. A lagi ketemu ibon. A lagi ketemu amplas. Jadi dia sortir A, B, C, D gitu. Enter. Pindahkan ke bawah. Kemudian saya coba nih ya, sekarang huruf M. Oh, huruf M nggak ada. Coba huruf B, ketemu baut. Huruf B lagi, ketemu balsem. Huruf B lagi, ketemu buku tulis. Gitu. Jadi, ini adalah alternatif ya.
Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengentry data di dalam data grid view, yaitu dengan mempergunakan combo box. Saya batalkan ini, nanti kita bahas codingnya. Kemudian yang autocomplete. Nah, misalkan saya mengetik A, muncullah AIK Aibon, muncullah Amplas, muncullah Anting. Tinggal pilih dulu ke bawah lalu enter. Gitu. Ketik B, ada balsem, ada baut, ada buku tulis. Boleh ditambahin dengan huruf berikutnya, misalkan U, maka yang kena semua awalan barang dengan BU. Pilih ke bawah, enter. C, oh cuma ada cangkul, pilih ke bawah, enter. D, cuma ada deker. E, cuma ada ember. F, nggak ada. H, I, J, K, L, lem Joico. Jadi ini modelnya yang model apa namanya, yang model autocomplete gitu ya. Caranya seperti itu. Kemudian berikutnya yang autocomplete udah ya. Nah, sekarang kita cobain yang model listbox tapi beda form. Kalau tadi kan listboxnya ada di sebelah kanan. Sekarang kita bedakan. Nah, gitu. Kembali, ini punya kelemahan yang tadi saya jelaskan. Kalau saya klik klik deker lagi, klik. Kemudian balsem, klik. Balsem lagi, klik. Jadi dua gitu ya. Tapi kalau digitnya beda, digit kode barangnya beda, klik. Nah, dia nggak kena dia. Error sih enggak. Error sih enggak. Karena dinyatakan carilah kode barang yang kode barangnya itu 89970. Padahal dia bukan 89970, masih ada nih. Masih ada sekitar 8 digit lagi. Gitu. Karena rata-rata barcode untuk barang-barang retail itu 13 digit. Pada intinya, saya sedang mendemokan bahwa mengentry data ke dalam data grid view bisa dilakukan melalui listbox yang berbeda form. Intinya ada di situ. Ya, oke, ini saya batalkan. Kemudian ada lagi yang mengentry data ke dalam data grid view yang berbeda form. Nah, jadi gridnya ngambil dari luar. Sebenarnya kalau menurut saya ini terjadi pemborosan yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Kita harus membuat dua buah form yang berbeda, ngoding lagi, ngoding lagi, ngoding lagi. Gitu. Alangkah baiknya apabila data grid view itu jika memang formnya masih cukup, ya udah dibikin di form yang sama aja gitu. Dibikin di form yang sama dengan model show or hide gitu. Dalam arti begini, kalau misalkan data barang diklik, maka kolom tuh form itu lebarnya berubah. Nah, jadi gini. Lalu kelihatan tuh datanya ada di situ. Gitu. Kalau misalkan di show, kalau misalkan di hide dia segini lagi ukuran formnya. Boleh juga dengan cara begitu, boleh. Jadi seorang programmer harus banyak improvisasi. Sekarang saya demokan yang ini ya. Kita coba klik yang ember, klik, masuk dia. Jadi mengentry data ke dalam sebuah data grid view dengan form yang berbeda gitu. Kita klik balsem. Kita klik balsem lagi. Ya, maka balsemnya jadi 2 dan dikalikan 7.000 kali 2 jadi 14.000. Dan kelemahan yang ada di dalam list view, listbox bisa teratasi oleh ini. Ini kena karena dia mengambil sel, bukan mengambil karakter dari kiri sebanyak sekian-sekian, enggak. Klik lagi, klik lagi, klik lagi gitu. Klik lagi. Nah, begitu. Jadi itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengentry data ke dalam data grid view. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan dalam video yang berjudul aplikasi penjualan untuk tugas akhir dan skripsi berbagai model. Udah saya jelaskan ini. Udah. Nah, sekarang saatnya kita membongkar codingnya gitu. Codingnya kita lihat sekarang. Jadi kita mulai dulu yang model penjualan yang standar. Yang mana yang penjualan standar? Penjualan standar kok nggak ada. Penjualan model grid. Namanya apa di sini? Coba masuk dulu ke menu utama deh. Ini kalau diklik menuju kemana sih ini? Klik-klik. Menuju ke
penjualan model standar namanya. Oh, ini dia nih. Nah, ini dia. Jadi permainannya ada di dalam data grid view. Kita coba lihat data grid view, cell and edit. Nah, intinya sebenarnya ada di sini nih. Intinya ada di sini. Inti codingnya, ya. Jadi saya akan coba terjemahkan dulu begini. Pada saat kolom 0 diisi, kolom 0 itu kolom kode, maka apa yang dilakukan? Yaitu tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kode barangnya di entry diketik di sel 0. Sel 0 itu adalah sel kode. Dan yang data barangnya, stoknya itu, ya, stoknya itu lebih besar dari jumlah. Oh, harusnya jangan dulu ini. Yang stoknya itu lebih besar dari 0. Kemudian dieksekusi, lalu dibaca. Apabila datanya ada, maka di sel 1, yaitu sel nama, tampilkan nama barang. Di sel 2, ya, yaitu harga, tampilkan harga jual. Di sel 3, yaitu jumlah, tampilkan angka 1. Asumsinya setiap kali penjualan adalah 1 jumlahnya. Sementara di sel total, kalikan antara harga dikali jumlah. Itu kalau datanya ada. Ya, kalau datanya ada. Bagaimana kalau datanya tidak ada? Munculkan pesan kode barang tidak terdaftar atau stok tidak cukup. Gitu. Begitu logikanya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sel 1 itu adalah nama barang yang di-query dari tabel barang? Jadi kita lihat di sini. Lihat di sini ada database. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tabel barangnya nih. Ini tabel barang nih. Ini dianggap kolom 0, ini dianggap kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 di dalam database nih ya. Ini kolom 4. Nah, kemudian kita pun harus lihat. Nih, kita lihat data grid view-nya nih ya. Data grid view, kolom collection-nya. Nah, kita lihat. Jadi kita harus bikin dulu. Ini 0 itu adalah kolom kode 0 ya. Nama barang itu tuh kolom 1. Harga kolom 2, 3 kolom jumlah, 4 kolom total. Jadi ngitungnya dari 0. Itu yang harus dipahami itu konsep dasarnya ya. Nah, jadi caranya tuh yaitu diketik cell and edit. Itu untuk yang model standar. Ketiklah di kolom 0. Kalau data barangnya ada, munculkan namanya di kolom 1, munculkan harga jualnya di kolom 2, munculkan angka 1 di kolom jumlah, munculkan total perkalian dari harga dan jumlah di kolom total di kolom 4. Itu logikanya. Nah, sekarang kita lihat yang yang menu utama model listbox. Model listbox yang ini nih, model listbox ya, model listbox 1. Nah, jadi di sebelah kanan tuh ada data-data barangnya. Tapi ingat, ini tadi ada kelemahannya. Bagaimana cara kerjanya? Kita double klik aja di sini. Klik-klik. Nah, kita lihat cara kerjanya. Pada saat listbox 1 dipilih datanya, maka kita membuat sebuah variabel untuk menghitung baris yang ada di dalam data grid view. Kenapa row count min 1? Karena di dalam data grid view itu selalu ada ini kolom kosong. Ini baris kosong nih. Ini baris selalu kosong. Tujuannya apa? Ini untuk add new. Kecuali ini data grid view ya. Properti add new-nya di sini nih. Enable adding kalau dibuang, nah repot kita nih. Kalau dibuang repot, kita nggak bisa nambahin data baru di sini. Makanya pada saat data grid view dibuat,
Nah, enable adding-nya diaktifkan aja gitu. Itulah kenapa sebabnya di sini ada coding dim baris as integer data grid dgv row count min 1 gitu, karena kolom baris paling akhirnya selalu tidak ada isinya gitu. Ketika listbox 1 dipilih datanya, tambahkan 5 huruf di sebelah kiri dari listbox, masukin ke dalam dgv, ke dalam baris sebuah dgv gitu ya. dgv baris awalnya tambahkan data yang diambil dari listbox 1 sebelah kiri 5 digit. Nah, inilah kelemahannya tadi. Karena B0001 hanya 5 digit. Tapi yang pakai barcode itu 13 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi nanti hanya keambil segini. Gitu, maka datanya nggak kena-kena. Nah, setelah data masuk ke dalam data grid view, kodenya aja yang masuk ya, kodenya aja yang masuk. Maka dia akan mengerjakan yang ini. Dia akan mengerjakan yang ini. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kode barangnya sudah masuk ke sel kode. Gitu. Yang kode barangnya sudah masuk ke sel kode dari listbox ke dalam data grid view. Jadi nanti yang masuk tuh kodenya dulu ke sini. Setelah kodenya masuk, baru deh di query gitu. Query. Kemudian dibaca, dieksekusi, lalu dibaca. Jika datanya ada, maka nah di kolom 1, di sel 1 ya, tampilkan nama barang, ngambilnya dari database dari sini. Tampilkan nama barang ini kolom 1, karena kolom 0-nya yang ini. Kemudian tampilkan harga jual di kolom 2. Jadi di kolom 2 ini harga ya, tampilkan harga jual, lengkap dia ke sini. Tampilkan harga jual lengkap ya. Makanya di sana saya menulisnya tuh dengan nama field. Dengan nama field, bukan dengan indeks dari field, bukan. Kemudian di data grid view sel 3 jumlah, tampilkan angka 1. Seolah-olah setiap kali pembelian selalu 1. Adapun di kolom total, ya, di kolom total, kalikan antara harga dengan jumlah. Gitu. Nah, itu permainan yang ada di listbox. Listbox ya, permainan yang ada di listbox. Jadi dari sini kita ambil ke sana. Codingnya sederhana, cuma ini aja codingnya. Nih, dgv row add, tambahkan data. Dari mana datanya? Diambil dari listbox 5 digit, tapi yang sebelah kirinya. Gitu. Ini punya kelemahan. Oke, berikutnya. Sekarang kita masuk ke yang antar grid. Yang ini. Penjualan ini apa? Antar grid. Oh iya ya, antar grid satu form yang sama. Berarti saya ngambil yang grid 1. Oke. Di sini ada grid transaksi. Di sini ada grid data barang. Ya. Ada grid transaksi, ada grid data barang. Nah, gini. Jadi kalau ini kita double klik, saya memberi nama ini grid dgv atas, dgv transaksi. Ini saya memberi nama dgv bawah, grid barang, ya. Pada saat dgv bawah kita pilih dgv bawah. Nah, eventnya sell mouse click eventnya. Jadi seperti tadi, dim baris as integer dgv atas row count min 1. Kenapa? Karena ini selalu kosong, untuk add new tujuannya. Kemudian dgv atas row add,
Artinya apa? Di sini tambahkan sebuah data, tambah sebuah data. Diambil dari mana datanya? Diambil dari DGV bawah, barisnya baris yang diklik oleh mouse, selnya sel kode. Masukin kodenya. Kemudian masukin juga dari grid bawah ke grid atas, masukin apa? Sel 1. Sel 1 apa? Nama barang. Nama barang. Kemudian masukin juga ke grid atas. Dari mana masukin? Dari grid bawah. Barisnya baris yang sedang diklik oleh mouse. Selnya sel berapa? Sel 3. Kok bukan sel 2? Ya, sel 2 itu satuan. Lengkap ke sel 3, ya. Loncat ke sel 3. Kemudian di sel berikutnya, ya, masukin angka 1. Pak, kok nggak langsung sih di sininya? Langsung sel 4 aja. Ternyata saya sudah melakukan percobaan itu nggak bisa. Nggak bisa langsung. Jadi, di DGV atas, ya, di DGV atas sel 4 total, dia itu dihasilkan dari mana? DGV atas. Dihasilkan dari perkalian antara harga dikali dengan jumlah. Nah, gitu. Sebenarnya nggak rumit. Coba ya, kita cek lagi deh. Kita cek lagi. Kita cek lagi yang model antar grid. Kita lihat. Login. Lalu antar grid. Ini kan sel 0. Klik. Ini sel 1. Ini sel 2. Ini sel 3. Makanya harga tuh ngambil sel 3, bukan sel 2. Jadi diloncat ininya. Kecuali di sini kita tambahin kolom satuan. Maka benar-benar terurut 0, 1, 2, 3 gitu. Oke? Ya. Jadi seperti itu coding yang terjadi pada transaksi antar grid. Tapi yang formnya sama. Sekarang kita bahas yang berikutnya, yaitu yang model combo box. Yang model combo box itu yang ini nih. Klik-klik. Nah, di sini data grid view-nya dibiarkan kosong. Tidak dibentuk kolom-kolom dulu. Tapi pada saat form load, kita membuat coding. Nama codingnya apa? Kolom baru. Mana codingnya? Nah, ini dia. DGV kolom add. Pada saat form di load, ya, buatlah sebuah kolom baru di DGV namanya kode. Header text-nya kode. Kemudian lakukan koneksi ke dalam database. Lalu data adapter, tampilkanlah nama barang dari tabel barang. Ya, tampilkan nama barang dari tabel barang. Jadi yang combo box itu awalnya ini dulu nih, membuat kolom kode, lalu menampilkan kolom nama barang di kolom berikutnya. Ini nama-nama barangnya di query, ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan bagaimana? Nah, maka kita tambahin lagi dim calls as new data grid view combo box kolom. Kemudian calls data source-nya adalah table 0. Kemudian di kolom tersebut kita ambil field nama barang. Kemudian kita tambahkan di data grid view itu, tambahkan kolom namanya calls. Calls ini ya isinya ya nama barang nanti. Lebarnya diatur. Kemudian tambahkan juga kolom harga, namanya harga, header text-nya harga. Tambahkan juga kolom jumlah, header text-nya jumlah, kalimat tulisannya. Tambahkan juga kolom total, header text-nya total. Gitu. Jadi, pada saat DGV-nya di cell and edit,
Maka, oh sorry, ini bukan kode, sorry. Ini kolom 1 itu adalah kolom nama. Ini salah nih, saya hasil kopian nggak dirapihkan. Pada saat kolom nama barang diketik, dipilih atau apapun lalu di enter, maka nah query tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya diketik di sel 1, yaitu sel nama, karena sel 0 itu adalah sel kode. Dieksekusi lalu dibaca. Jika datanya ada, maka di kolom 0 tampilkan kode barang. Di kolom 2 tampilkan harga jual. Kenapa kok dilewat nggak kolom 1? Kolom 1 kan sudah dipilih, diisi tadi lewat combo box. Gitu. Di kolom 3 masukin jumlahnya 1. Di kolom 4 kalikan antara harga dengan jumlah. Nah, gitu yang pakai combo box. Oke. Sekarang selain yang pakai combo box, jadi ini kalau di enter, oh sorry, saya pilih dulu amplas, enter, M, balsem, enter gitu ya. Sekarang kita beralih ke autocomplete. Nah, di sini autocomplete. Kita buka dulu codingnya. Yang autocomplete. Nah, ini dia. Jadi codingnya begini. Pada saat form di load, nah kita membuat kolom nama barang, DGV kolom add, tambahkan sebuah kolom dengan nama, header text-nya nama barang, lebarnya 200 pixel. Di sebelah kanannya buatlah kolom kode, berikutnya buat kolom harga, kolom jumlah, kolom total. Lalu ketika si data grid view-nya diisi data, ya, diisi data, maka saya akan langsung menuju ke kolom 2 nih. Kolom 2. Oh, coba. Apabila kolom 1, apabila kolom kode terisi, maka di sini ada query. Apabila kolom kode terisi, maka query. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya diketik di kolom 0. Oh, karena ternyata memang kolom 0 itu langsung nama barang. Kodenya ada di sebelahnya. Jadi, nama barang benar kolom 0. Ya. Jadi nama barang itu benar kolom 0. Ini bukan kode. Ini saya salah lagi nih, karena hasil kopian tidak dirapihkan. Apabila kolom nama barang diisi, kemudian di enter, maka tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya diketik di sel 0. Dieksekusi lalu dibaca. Jika datanya ada, tampilkan kodenya di sel kode, tampilkan kode barang. Di sel harga tampilkan harga jual. Di sel jumlah tampilkan 1. Di sel total tampilkan harga dikali jumlah. Nah, itu yang autocomplete. Jadi intinya autocomplete itu ada di sini nih autocomplete-nya, coba. Nah, ini 2 buah coding yang menyatakan autocomplete. Ini nih. Ini 2 buah coding yang menyebabkan munculnya autocomplete. Kita bahas dulu sebentar. DGV editing control show bla bla bla. Nah, dim title text as string mengarah ke kolom 0. Kolom 0 ini kode barang. Apabila kolom 0-nya bertuliskan nama barang, maka kita bikin sebuah variabel auto text. Ya. Kemudian if auto text is not nothing, jika kolom tersebut diisi, maka munculkan autocomplete. Gitu, munculkan autocomplete. Diambil dari mana autocomplete-nya? Sebenarnya ini diambil nanti dari add item, ya, dari sebuah data collection. Nah, data collection-nya di sini nih, autocomplete string collection.
Jadi dia auto complete string connection itu ini sudah bermain OOP ini ya, dengan bypass atau by file bla 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 gitu. Itemnya ngambil dari data collection. Nah, jadi di sini harus ada coding tambahan yang menyebabkan autocomplete ini memunculkan nama barang ketika huruf depannya diketik. Seperti itu untuk autocomplete. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang lain nih yang berbeda. Oh, udah kebahas semua ya. Udah dibahas semua karena tadi yang transaksi beda form. Oh, ini udah belum sih? Kayaknya belum deh. Ini belum, cuma caranya doang yang pernah dijelaskan. Oke, sekarang saya akan bahas yang ini. Bentar. Yang grid 2. Nah, artinya dia melakukan transaksi ke dalam sebuah data grid induk dari data grid form luar. Nah, saya harus mengambil dulu yang ini nih. Saya harus mengambil dulu, ini arahnya kemana? Klik-klik. Ini arahnya ke grid barang namanya. Nah, ini ada grid barang. Klik-klik. Isinya cuma begini aja. Kemudian, nah, isinya cuma begini aja. Tapi pada saat data grid barangnya sel mouse klik, sama kayak tadi. Dim baris as integer. Nah, bedanya gini, bedanya ya. Bedanya adalah jadi di sini kita harus menyebut nih, harus menyebut nama formnya. Form data grid view yang ada di form apa yang akan ditambahkan data. Itu ceritanya. Ya. Jadi kita sebut nama gridnya, nama formnya apa. Dan di form itu ada sebuah data grid. Jadi, nah, ini ya. Nah, ini kan namanya, nama formnya adalah penjualan model grid 2. Di dalamnya ada data grid view. Kemudian di sini ada sebuah data grid. Kalau data yang ada di dalam data grid ini ingin masuk ke sini, ya, ingin masuk ke situ, nih ya, ingin masuk ke sini, maka caranya kita sebut namanya, gitu. Pada saat DGV barang sel mouse klik, ya, dilakukan, maka kita sebut namanya. Penjualan model grid 2 DGV-nya itu ditambahin data. Dari mana? Dari form yang sekarang, yaitu dari grid barang, ya. Dari grid barang, rows, row index, selnya sel 0. Intinya sebut nama formnya, form apa, dan objek yang ingin ditambahkannya apa, yaitu DGV. Maka akhirnya data yang ada di data grid view form grid barang akan masuk ke dalam data grid view yang ada di penjualan model grid 2, akan masuk ke sini. Begitu intinya. Begitu intinya. Hal yang terjadi juga sama di sini. Hal yang terjadi sama di sini. Ini nama formnya apa? Nama formnya penjualan model listbox 2. Di dalamnya ada data grid view namanya DGV. Kemudian saya akan panggil list barang di sini. Klik-klik. Isinya hanya berupa listbox. Jadi kalau listbox ini diklik, namanya list barang ya. Kalau listboxnya isi datanya diklik, maka kita akan menambahkan data kemana? Ke DGV yang ada di form ini, gitu. Jadi sebut nama formnya apa? Nama formnya adalah penjualan model listbox 2. Tambahin ke sini, ke kolom kode,
Dari mana nambahinnya? Dari sini. Dari isi list box 1 yang ada di sini. Gitu. Jadi ternyata intinya sederhana. Sebut nama formnya apa dan objeknya adalah DGV. Tambahkan data pada baris paling atas. Dari mana ngambilnya? Dari list box 5 digit sebelah kiri. Nah, cuma gitu doang. Kalau yang tadi, yang model list box 1, ininya nggak ada. Ininya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena emang list boxnya kan di sini-sini juga. Gitu. Jadi untuk membidik ini, nggak usah lagi menyebut penjualan model list box 1 atau Mi, DGV, nggak usah lah, kelamaan. Gitu. Nah, demikian kira-kira yang dapat saya jelaskan tentang beberapa cara untuk mengentry data ke dalam data grid view di dalam VBNet. Oke, jika penjelasan ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, komen, atau jika Anda berkenan silahkan subscribe. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.